فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qauluhu, ucapan beliau. Waridha bimurril qada. Dan ridha dengan ketetapan yang pahit. Ar-ridha a'la minas sabri. Tingkatan ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Ridha itu lebih tinggi daripada sabar. Wa murrul qada, dan ketetapan yang pahit maksudnya adalah huwa ma la yulaimu tabiatal insan. Apa-apa yang tidak mencocoki tabiat manusia. Itu namanya ketetapan yang pahit, yang tidak sesuai dengan, yang tidak mencocoki, yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Walihada abbara anhu bil mur. Oleh karena itu beliau membahasakannya dengan kalimat al-mur, pahit. Fa idza qadallahu qada'an la yulaimu tabiatal bashar. Kalau Allah menakdirkan atau memutuskan suatu ketetapan yang tidak sesuai dengan tabiat manusia, wa ta'azza bihi, dan manusia tadi merasa tersakiti dengannya, summiya dzalika murrul qada atau murrul qada, maka itu dinamakan dengan ketetapan yang pahit. Ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan tabiat kita dan kita merasa terganggu dengannya, itu namanya murrul qada. Fa huwa laisa ladzidan wala halwa. Sehingga dia itu bukan lezat, enggak enak. Laisa ladzidan wala halwa, tidak pula manis. Bal huwa murrun, bahkan dia itu terasa pahit. Fahum ya'muruna birridha bimurril qada. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk ridho terhadap ketetapan yang pahit. Wa'lam anna murral qada lana fihi nazaran. Dan ketahuilah bahwasanya ketetapan yang pahit itu bagi kita ada dua cara memandangnya, ada dua sudut pandang. An-nazarul awal, sudut pandang yang pertama, bi'tibari fi'lan waqi'an minallah. Yang pertama dari sisi dia sebagai perbuatan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir atau ketetapan yang pahit ini kan merupakan perbuatan yang muncul dari Allah. Siapa yang membuat ini? Allah. Wan nadharu tsani, sisi yang kedua, bi'tibarihi maf'ulan lahu. Yang kedua dari sisi dia sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kalau tadi dia sebagai sesuatu perbuatannya siapa? Allah. Kalau itu yang kedua dia sebagai apa? Sesuatu yang dibuat, yang diciptakan. Kalau tadi fi'lan, dia perbuatannya Allah Subhanahu wa taala.
Fa bi'tibari kaunihi fi'lan minallah, maka dari sisi itu adalah perbuatan dari Allah. Ketetapan yang jelek itu perbuatan dari Allah. Allah yang menakdirkannya. Dari sisi dia sebagai perbuatan dari Allah, yajibu alaina an narda bi. Maka wajib bagi kita untuk ridho dengan. Wajib. Kalau itu kita anggap sebagai perbuatan Allah, maka wajib bagi kita untuk ridho dengannya. Apa maknanya? Alla na'taridho ala rabbina bihi. Kita tidak boleh memprotesnya dan tidak terima kepada Rabb kita. Nggak boleh sedikit pun. Karena itu yang membuatnya Allah SWT. Itu perbuatan Allah. Nggak boleh kita protes sedikit pun. Li'anna hadza min tamamir ridho billahi rabban. Karena ini termasuk bentuk keridhaan kita kepada Allah sebagai Rabb. Namanya Rabb kan dia yang menciptakan segala sesuatu, termasuk murul qadha ini, termasuk ketetapan yang pahit ini. Yang menciptakannya, yang menjadikannya siapa? Allah. Wa amma bi'tibari maqbulan lahu fahadha yusannur ridha bih. Adapun kalau ini kita lihat sebagai sesuatu yang diciptakan, dia sebagai objek sekarang, sesuatu yang Allah ciptakan, maka ini disunahkan saja kita untuk ridha. Nggak wajib. Nah, wajibu sabru alaihi. Tapi wajibnya bersabar. Kalau ridho tadi kan di atasnya. Paham ya? Ridho ini tingkatannya di atas apa? Sabar. Nah. Falmarad contohnya. Contohnya sakit. Bi'tibari kaunillahi qaddarahu ar-ridho bihi wajib. Sakit. Kalau kita lihat ini sebagai sesuatu yang Allah takdirkan, Allah bahwasanya Allah yang menakdirkannya, maka meridhoinya hukumnya apa? Wajib. Kalau kita anggap bahwa ini kan perbuatannya Allah. Siapa yang ngasih aku sakit? Allah. Maka perbuatan Allahnya itu ketika membuat kita sakit, ini wajib kita apa ini? Ridhoi. Perbuatan Allah ketika membuat kita sakit, ini wajib kita ridho. Wajib hukum. Wa bi'tibaril marad nafsihi yusannur ridho bih. Tapi dari sisi sakit itu sendiri, maka kita cuma disunahkan saja untuk ridho kepadanya. Kita nggak ridho misalnya, kita mau hilangkan, boleh nggak? Boleh. Paham ya? Nah, nggak wajib untuk apa kita? Ridho. Udah nggak usah dihilangkan lah, biarkan saja. Enggak. Nah. Karena kita melihatnya sebagai suatu sakit. Bukan kita menganggapnya sekarang sebagai perbuatan Allah. Kalau mau kita anggap itu perbuatan Allah, maka perbuatan Allahnya wajib diridhoi. Tapi kalau dia dilihat dari sisi sakitnya, nggak kita lihat ini perbuatan Allahnya, maka wajib ridho tidak? Tidak. Wa amma sabru alaihi fahuwa wajib. Adapun bersabar dengannya, hukumnya apa? Wajib. Sabar ketika dikasih sakit, hukumnya apa? Wajib. Ridho? Tidak. Nah. Wa syukru alaihi mustahab. Mensyukurinya hukumnya apa? Sunnah. Sabar wajib, mensyukurinya sunnah. Nah. Walihada naqulu, oleh karena itu kita katakan al-musabuna lahum tijahul masaib tijahal masaib arba'atun maqamat. Oleh karena itu kita katakan orang yang mendapatkan musibah, maka mereka terhadap musibah tersebut punya 4 kedudukan. Arba' maqamat, 4 kedudukan manusia ketika dapat musibah. Al-maqamul awal, kedudukan yang pertama, as-sukhut, tidak terima, marah, protes. Ini kedudukan yang paling rendah. Nggak terima ketika dapat musibah, marah. As-tsani sabar, yang kedua dia bersabar. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ar-ridho. Tingkatan yang kedua dia ridho. Bedanya dengan sabar, kalau sabar masih dia dapati rasa berat dan panas di dalam hatinya. Ada rasa berat dan panas, rasa nggak enak di dalam hatinya. Namun dia tahan. Ini namanya apa? Sabar. Kalau ridho, di atasnya lagi, nggak ada rasa berat sama sekali. Bagi dia nggak ada beratnya, nggak ada panasnya. Bagi dia ada atau nggak ada itu sama saja.
murni ringan saja sama dia. Nah, berarti sampai tingkatan apa ini? Ridho dia. Dapat musibah, dia sama saja. Antara keadaan dia sebelum sakit dengan keadaan dia setelah sakit sama. Nggak ada dia tahan-tahan, cuma lenangannya biar nggak marah ini hatinya. Nggak ada. Bagi dia ada atau nggak ada penyakitnya, bagi dia apa? Sama. Ini berarti udah sampai tingkatan apa ini? Ridho. Yang keempat yang paling tinggi ar-rabi asyukur. Tingkatan syukur. Dia lebih bersyukur pas dapat. Bukan berarti berharap, pas dapat dia bersyukur. Alhamdulillah. Sakit. Kemarin enggak. Ini tingkatan paling apa ini? Bukan berarti berharap, bukan. Bukan berarti ingin sakit, ingin dapat musibah, bukan. Tapi pas datang, dia malah apa ini? Bersyukur. Alhamdulillah. Berarti yang melihat yang dibalik itu. Oh, berarti Allah ingin menghapuskan apa? Dosaku. Allah ingin aku mendekatkan diri lagi kepada dia. Kan beda doanya antara orang sehat sama orang apa ini? Sakit. Iya kan? Soal tahajudnya lebih banyak, doanya lebih lama. Yang nggak pernah-pernahnya doa sama Allah pas sujud, ini pas apa doa, terus minta apa? Sembuh. Iya kan? Itu yang dia syukuri. Dia semakin terdorong untuk mendekat kepada Allah. Oh, sekarang dosaku sekarang ingin dihapuskan oleh Allah. Bersyukur nggak? Ngelihat itunya bersyukur. Makanya ini tingkatan paling apa ini? Paling tinggi. Paling pertama marah, nggak terima. Yang kedua sabar, dia tahan-tahan. Ya jengkel, cuman gimana? Kok sakit lainnya, tapi mau gimana lagi dari Allah. Yang kedua sama aja, slow aja. Nggak ada perubahan. Hatinya tetap sama. Mau sebelum sakit sama setelah sakit bagi dia apa? Sama aja. Tapi dia hilang sama nggak hilang sama aja. Ya udah hilang. Sebelumnya pun nggak punya kok katanya. Kambingnya habis misalnya. Sebelumnya nggak ada, setelahnya ada, hilang lagi. Ya slow saja. Ya sebelumnya juga nggak punya kan, sekarang nggak ada lagi. Ya. Bagi dia sama aja, berarti sampai tingkatan apa ini? Ridho. Yang bersyukur, alhamdulillah nggak ada lagi. Jadi bisa mendekatkan diri, disadarkan sama Allah. Ini udah tingkatan apa ini? Bersyukur, dapat musibah. Nah kita sampai tingkatan 2 aja udah alhamdulillah, bisa sabar aja udah alhamdulillah. Hatinya nggak protes, nggak marah sama Allah. Ya Allah, kok kayak gini kali inilah hidupku. Nah, baru mondok sakit, kiriman sikit, cuman bisa jajan roti bakar aja, nggak bisa jajan jus. Ini berapa orang ini? 4. Nah, amma suhud ataupun adapun yang pertama yang marah, ini haram hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Bal huwa min kaba'iriz dzunub, bahkan dia termasuk dosa besar. Mislu an yalqon qaddahu. Bentuknya macam-macam. Bisa jadi dengan dia menampar apanya? Pipinya. Au yantifu sya'rahu, atau menjambak apanya? Rambutnya. Marah, enggak terima ketika dapat apa ini? Musibah. Au yashuqu taubahu, atau mengoyak-ngoyak apanya? Bajunya. Au yakul, atau dia mengatakan wasubura, duhai celakanya. Au yadu ala nafsi bil halak, atau mendoakan dirinya dengan kebinasaan. Wa ghairi dzalika mimma yadul ala sub, atau yang lain-lainnya yang menunjukkan ketidakterimaan. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, laisa minna man syaqqal juyub, enggak termasuk bagian dari kami orang yang mengoyak-ngoyak bajunya, wala tamal hudud, dan menampar-nampar pipi, wada'a bidakwal jahiliyah, atau yang menyeru dengan seruan-seruan apa ini? Jahiliyah. Yang kedua, sabar. Yang kedua, tingkatan sabar. Bi'an yahbisa nafsahu, dengan cara dia menahan dirinya. Qalban walisanan, baik hatinya atau lisannya. Wajawariha, atau anggota tubuhnya, anitasakhut, dari marah. Fahada wajib. Ini hukumnya apa? Wajib. Ini nggak boleh turun dari ini. Minimalnya harus tingkatan yang kedua. Apa ini? Sabar. Asalis yang ketiga ar-ridho. Yang ketiga tingkatan ridho. Wal farqu bainahu wa bainas sabri. Perbedaan antara ridho dengan sabar. An-nasabir yatajarra al-mur. Yang sabar itu dia bagaikan menelan yang pahit. Ada rasa nggak enaknya. Nah. Lakinlah yastati an yatasakhat, tapi dia nggak sanggup untuk marah. Dia sadar dia ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin marah. Ila anna hadza syai' fi nafsihi sa'bun wa murrun.
hanya saja di dalam dirinya ada kesulitan, sa'bun, wa murrun, dan ada rasa pahit. Ini kayak minum kopi, pahit, nggak enak. Wa yatamatsal biqauli syair, dan dia mengingat ucapan syair, wastabru mithlu ismihi murrun mazaqatu. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya. Ada buah sabar. Buah rasanya pahit. Nah, sabar itu seperti buah sabar yang rasanya apa? Pahit. Walakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi hasilnya lebih manis daripada apa? Madu. Ini perbedaannya. Kalau yang ridho ini, lakin ar-radhi la yazuqu hadza murran. Tapi orang yang ridho ini nggak merasakan pahitnya tadi. Makanya bagi dia sama saja. Ini kayak minum air putih. Ya masuk gitu aja, nggak ada apanya rasanya. Kalau tadi kayak minum apa? Minum obat. Nah, obat pun nggak semuanya. Kayak minum kopi lah. Nah, nggak enak. Tapi dia tahan-tahan biar nggak muntah. Nggak boleh kalau muntah apa? Masuk ke golongan pertama. Nah, dia tahan gimana biar nggak muntah. Nah, yang kedua kayak minum apa? Air putih, ridho. Nanti syukur kayak minum apa? Sirup. Enak aja. Kok bisa minta apa ini? Nggak nambah. Bersyukur dapat. Ya, gitu. Kok air putih halal di masjid pun banyak air putih. Masuk kan nggak ada rasa apa-apa gitu. Yang nggak enak yang nggak ada, enaknya pun juga nggak ada, nggak ada rasanya. Itu tingkatan apa? Hah? Ridho. Nah. Bal huwa mutmainnun, bahkan dia tenang saja. Wa kana hadza syai' alladhi asabahu la syai'. Seolah-olah yang menimpanya ini nggak ada apa-apa. Wa jumhurul ulama ala anna ar-ridho bil maqdi mustahab. Dan pendapatnya jumhur ulama bahwasanya ridho terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya sunnah. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa shahih. Dan ini pilihannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ini pendapat yang benar. Sehingga ridho dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Ingat sesuatunya. Ini hukumnya sunnah. Kalau ridho dengan perbuatan Allahnya hukumnya apa? Wajib. Ridho dengan sesuatu yang Allah takdirkannya sunnah. Ridho dengan perbuatan Allahnya wajib. Paham ya? Karena perbuatan Allahnya pasti semuanya apa ini? Bagus. Paham ya? Termasuk kesempurnaan kita beriman atau ridho kepada Allah secara apa ini? Rabb. Raditu billahi rabban. Ar-rabi' asyukur. Yang keempat, tingkatan syukur. Wa huwa an yaqula bilisanihi wa haluhu alhamdulillah wa halihi alhamdulillah. Orang yang mengucapkan dengan lisannya dan keadaannya, anggota tubuhnya, bahasa tubuhnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah. Ini habis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat musibah, besok langsung apa? Alhamdulillah. Wa yara anna hadzal musibah nikmah. Dia menganggap, dia melihat musibah ini sebagai suatu apa? Kenikmatan. Kan ada sengsara membawa nikmat. Lakin hadzal maqam, tapi kedudukan ini qad yaqulu qail, mungkin ada yang bertanya, kaifa yakun? Kok bisa kayak gitu? Fa naqul, maka kami katakan yakunu liman wafaqahullah. Iya, jadi kayak gitu bagi orang yang dapat taufik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa awalan, maka yang pertama, li'annahu idza alima anna hadhihi musibah kafara lidzambi. Kalau jika dia tahu bahwasanya musibah ini adalah penebus apanya? Penghapus dosanya. Wa annal uqubah 'ala dzambi fid dunya ahwan min ta'khiril uqubah fil akhirah. Dan bahwasanya hukuman terhadap dosa di dunia lebih ringan daripada menunda hukuman di akhirat. Sarat hadhihi musibah indahu nikmatan yashkurullaha 'alaiha. Maka musibah tersebut jadi nikmat yang dia syukuri Allah atasnya. Kenapa? Dia nganggap alhamdulillah dihukum di mana nih? Di dunia, daripada nanti dihukum di mana? Di akhirat. Alhamdulillah sekarang dosaku diampuni. Bersyukur nggak? Bersyukur. Ya Allah ngasih caranya melalui musibah ya disyukuri akhirnya. Nah. Tanian yang kedua, anna hadhil musibah idza sabara 'alaiha usiba. Musibah tersebut jika dia bersabar atasnya dia dikasih pahala. Nah, dikasih pahala sama Allah harusnya apa? Dikasih pahala sama Allah harusnya bersyukur. Nah, liqaulihi ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, hanyalah disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa hitung-hitung, tanpa hitungan.
Ini terserahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa yadhkurullaha ala hadhil musibah al-mujibah lil ajr. Sehingga dia mensyukuri musibah ini yang mendatangkan pahala untuk dia. Yang ketiga, ini cara-cara untuk bisa apa ini? Syukur. Ini yang ditengok pas dapat musibah. Yang ketiga, an-sabra minal maqamatil aliyah inda arbabis suluk. Bahwasanya sabar adalah kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang menempuh perjalanan hidup ini. La yunalu illa biwujudi asbabihi, yang nggak akan didapatkan kecuali dengan adanya sebabnya. Ya kalau nggak ada sebabnya kamu nggak akan dapat kedudukan itu. Salah satunya melalui apa ini? Melalui musibah. Fayaskurullah ala naili hadzal maqam, maka dia pun bersyukur karena mendapatkan kedudukan yang apa ini? Tinggi. Wa yuzkaru anna ba'dal abidat, dan disebutkan, dikisahkan bahwasanya sebagian ahli ibadah perempuan usibat fi usbi'ah, dia dapat musibah di jarinya. Fasyakaratillah, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Fakilalah bidzalik, maka ditanyakan kepadanya hal tersebut. Kok bisa kamu bersyukur padahal kamu dapat musibah di mananya ini? Di jarinya. Faqalat, maka dia mengatakan inna halawata ajriha, ini bagus nih catat ya. Inna halawata ajriha ansatni marorota sobriha. Sesungguhnya manisnya pahalanya, pahala musibah ini membuat aku lupa dari pahitnya banyak sabarnya. Membuat dia melupakan pahit. Karena kalau sabar kan cuma dapat apanya? Pahitnya. Daripada aku dapat pahitnya, mending aku mikirkan apanya? Manisnya saja. Sehingga manisnya pahalanya itu menutupi pahitnya apa? Kesabarannya. Sehingga yang terasa sama dia cuma apanya? Manisnya. Sehingga dia bisa apa? Bersyukur. Kan pahit. Dapat musibah pasti pahit. Tapi bisa dia tutupi dengan apa? Dengan manisnya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala di balik apa? Musibah tersebut. Fa ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullah, maka ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullah kesimpulannya, ya'muruna bisabri indal bala, mereka memerintahkan untuk bersabar atas musibah, wa syukru indar rafa, dan bersyukur ketika lapang, waridho bimurril qadha, dan ridho dengan ketetapan yang pahit. Selesai dari 3 macam perkara ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.